program dari pemerintah itu kan ada desa digital yang mungkin sampai sekarang pun masih digaungkan oleh pemerintah tentang adanya desa digital. Gaung-gaung tentang desa digital yang dari pemerintah itu kan kayaknya kita sudah mulai duluan ya. 2017 kalau nggak salah sih. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Desa Tanggulrejo episode ke-7 dan ketemu lagi sama aku Rifada Amaniah yang akan mengajak kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang topik-topik menarik seputar Desa Tanggulrejo. Dan di episode kali ini spesial kita akan bahas tentang program yang ada di Desa Tanggulrejo yaitu program Kampung Net. Dan kebetulan hari ini kita juga sudah mengundang dua narasumber yang memang sudah paham betul tentang bagaimana pengelolaan Kampung Net di Desa Tanggulrejo. Langsung aja kita sapa dua narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Cak Bagus dan juga yang kedua ada Cak Fahim. Nah, beliau berdua ini adalah tim pengelola Kampung Net yang ada di Desa Tanggulrejo. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sharing informasi aja sih Cak sebenarnya tentang apa sih itu Kampung Net di Desa Tanggulrejo dan mungkin kita juga mengupas tuntas sebenarnya Kampung Net ini bagaimana pengelolaannya di Desa Tanggulrejo. Oke, nah ngomongin tentang Kampung Net nih Cak, sebenarnya mungkin sebagian orang sudah paham sebenarnya apa itu Kampung Net, tapi ada sebagian orang yang hanya tahu Kampung Net tapi nggak tahu sebenarnya Kampung Net itu apa sih gitu. Nah kira-kira bisa dijelaskan Kampung Net itu sebenarnya apa dan seperti apa sih Cak gambaran umumnya? Monggo bisa dijelaskan. Kampung Net itu kalau masyarakat sini kan simpelnya Kampung Net itu wifi ya. Wifi yang di rumah-rumah yang dipasang-pasang di rumah warga. Tapi Kampung Net itu kalau di desa itu semacam organisasi sosial pelayanan. Itu kita mulai Kampung Net mulai 2017 kalau nggak salah ya. 2017 akhir. 2017 akhir. Berarti kalau kita bicara Kampung Net kan ada dua kampung dan net gitu ya. Nah, ini apakah satu kampung terus ada internetnya gitu atau satu kampung jadi warnet atau apa? Nah, itu gimana itu, Cak? Kampung Net itu kan istilahnya gini. Kita kan dulu pas bikin ini organisasi sosial ini kan bingung juga ini mau dikasih nama apa. Sementara Kampung Net itu kan lahirnya atau timbulnya itu awalnya dari kegelisahan masyarakat kan yang pengen pasang wifi tapi dengan harga terjangkau kan. Istilahnya internet yang merakyat lah, yang bisa dijangkau masyarakat desa. Akhirnya dari situlah timbul nama Kampung Net. Internet dari kampung ke kampung, maksudnya kampung satu sampai kampung-kampung yang ada di desa ini. Ini berarti program Kampung Net ini juga menjadi solusi gitu ya, menjawab tantangan di masyarakat tentang kebutuhan akses internet itu. Oke. Terus tadi kalau nggak salah mulai awal berdirinya Kampung Net ini di tahun 2017. Berarti sekarang sudah hampir 8 tahun ya, 7 tahun 8 tahun. 7 tahun kurang lebih. Ya, cukup lama juga sebenarnya kalau hitungan 7 tahun 8 tahun itu artinya pasti banyak banget kendala-kendala, banyak banget apa lika-liku untuk selama pelaksanaan Kampung Net itu sendiri. Nah, terus kira-kira Cak, awal mula sebenarnya Kampung Net ini diadakan itu yang punya ide awalnya itu siapa? Inisiatornya itu siapa sih gitu? Inisiatornya waktu itu Pak Kepala Desa waktu itu ya, Pak Abdul Karim. Abdul Karim. Awalnya kan beliau juga gelisah juga kan melihat masyarakat yang membutuhkan internet yang murah dan terjangkau. Kemudian kalau kita pasang di provider yang BUMN itu kan cukup mahal juga. Dari situ juga beliau mikirnya internet itu kebutuhan pokok kan di masyarakat, sudah menjadi kebutuhan pokok dan pengen juga ada yang waktu itu kan sempat gembar-gembornya inovasi desa ya. Berangkat dari situ Pak Karim sempat kan
melemparkan ide-ide ini ke para pemuda yang mungkin berminat. Kemudian waktu itu kebetulan ada dana desa yang mungkin belum dialokasikan kan pas akhir tahun itu. Nah dari situlah ide itu muncul, kemudian disampaikan kepada pemuda-pemuda yang berminat waktu itu. Kemudian kita berdua dan teman-teman yang lain kan melihatnya ini prospek banget ke depan, juga sebagai apa ya istilahnya, hitung-hitung pengabdian lah kepada desa gitu. Oke, berarti untuk yang menginisiasi awal adanya Kampung Net ini dari kepala desa, kemudian merekrut atau mengundang pemuda-pemuda yang tertarik untuk diajak untuk berkolaborasi untuk mendirikan Kampung Net ini. Ya, simpelnya gitu. Terus kalau tadi ngomong 2017 berarti Kampung Net ini sangat berjasa juga waktu COVID ya, Cak ya. Karena kan COVID itu work from home gitu kan, WFH. Nah, itu kan pasti butuh internet banget tuh zaman 2020 sampai 2022 kalau nggak salah itu. Berarti itu sangat menjawab tantangan sekali ya waktu COVID itu. Itu boomnya di situ. Tentunya di situ. Oh, gitu. Boomnya kan pas COVID itu, pas ketika kita sekolah-sekolah itu kan sistemnya daring semua. Nah, iya. Itu baru meledaknya di situ kan. Langsung meningkat penggunanya atau gimana? Iya, langsung meningkatkan. Langsung perpintahannya menjadi banyak. Pasang itu kan langsung melonjak tinggi. Oh, karena teknologi sekarang makin canggih, internet jadi kebutuhan pokok. Akhirnya mau nggak mau kan kita butuh internet juga di rumah ya. Iya. Terus ini Cak, kalau tadi ngomongin tentang program inovasi juga, berarti kan ini Kampung Net ini juga sebagai salah satu program inovasi yang ada di Desa Tanggulrejo. Nah ini kalau kita sambungkan ke program dari pemerintah itu kan ada desa digital yang mungkin sampai sekarang pun masih digaungkan oleh pemerintah tentang adanya desa digital, bagaimana pengelolaan desa itu dengan berbasis teknologi digital. Nah ini apa ada kaitannya dengan pendirian Kampung Net itu sendiri? Siapa? Untuk gimana? Tolong diulangi. Ya, apakah ada kaitannya antara program yang digaungkan pemerintah tentang desa digital itu dengan adanya Kampung Net di Desa Tanggulrejo itu sendiri? Sebelum adanya gaung-gaung tentang desa digital yang dari pemerintah itu kan kayaknya kita sudah mulai duluan ya. 2017 kalau nggak salah sih. Kalau misalkan salah mohon dikoreksi. 2017 kita berdiri organisasi Kampung Net ini, kemudian setelah itu ada kaum-kaum desa digital lah, kan sangat apa ya namanya, sangat sinkron lah adanya Kampung Net, kemudian adanya program digitalisasi desa-desa itu. Makanya dari Kampung Net juga dan in apa ya namanya, Gak apa-apa, nanti dikat mas. itu tuh ndak ngomong. Sebenarnya berangkat dari sini Kampung Net itu sudah mulai ke arah sana, ke arah desa digital. Dari mulai koneksi-koneksi yang sudah terpasang sebagian, kemudian adanya titik-titik CCTV lah mungkin yang di beberapa sudut strategis desa kan sudah terpasang. Mungkin salah satu faktor pendukung lah untuk dikatakan desa digital mungkin. Berarti ada kaitannya ya antara adanya Kampung Net ini mendukung dengan program desa digital di Desa Tanggulrejo itu sendiri. Ya. Terus kalau kita ngomongin Kampung Net, nah tadi kan kalau kita ngomongin sejarahnya awalnya kayak gimana, kemudian berdirinya dari kapan. Sekarang kita bahas dari segi pelaksanaannya di lapangan. Kalau Kampung Net ini sendiri untuk jangkauan internetnya itu batasannya sampai mana sih Cak? Kalau di wilayah Desa Tanggulrejo ini kan wilayahnya cukup ada 3 dusun, nah itu wilayah cakupannya itu sampai mana sih Cak? Kalau jangkauan wilayahnya itu dulu itu sampai daerah Kramat sama daerah Dogo Tunggal. Dogo Tunggal itu durungan sebelah bagian kulon lah Dogo Tunggal itu. Tapi sekarang berhubung kekurangan orang yang maintenance, maka yang daerah Kramat sama daerah Dogo Tunggal itu dilepaskan.
kekurangan tenaga yang maintenance tadi. Jadi sekarang cakupannya itu cuma dari Desa Tanggulrejo aja. 3 dusun itu. 3 dusun itu Tanggulrejo Utara, Selatan sama Dagang. Berarti cakupannya dulu tuh sebenarnya sampai ke desa-desa sebelah juga Iya, ya, desa sebelah. Tapi karena kekurangan SDM, maka akhirnya dilepas. Sementara kan kita fokusnya kan ke desa dulu. Ke desa sendiri. Ya. Di desa ini pun konsumsi internet sudah terhitung sangat banyak ya. Satu hari itu kalau kita lihat data, kalau kita lihat statistik, satu hari konsumsi internet satu desa Tanggulrejo itu sudah mencapai sekitar 1 tera lebih, 1000 giga Itu per hari. Per hari. Berarti kalau 1 bulan konsumsi bandwidth internet untuk Tanggulrejo saja 30 tera, sudah 30 tera, 3000 giga. Dari 3 dusun itu berarti. Iya. Luar biasa ternyata sekarang semua butuh internet. Iya. Oke. Nah, terus kalau ngomongin kampung net ini, kalau tadi kekurangan SDM dan sebagainya, tapi sebenarnya kampung net ini tuh bentuk usahanya itu seperti apa sih, Cak? Apakah tadi itu organisasi? Nah, itu pelaksanaannya kayak gimana sih? Bentuk usahanya itu kayak gimana? Kampung net itu perusahaan terbentukannya usahanya seperti nirlaba. Jadi nggak membebankan berat ke masyarakat. Jadi harganya disesuaikan dengan kemampuannya masyarakat tadi. Untuk ya untung tiap bulan itu ada pemasukan dan pengeluaran lah. Jadi nggak terlalu berorientasi pada profit. Soalnya kan setiap ada apa itu kerusakan atau pergantian kabel yang rusak akibat ya hewan atau entah kesambar petir itu nanti dikasih gratis biaya pelayanannya seperti itu. Berarti kalau misalkan selama 7 tahun lebih ya melaksanakan kampung net, apa bisa dikatakan untung atau rugi sebenarnya untuk mengelola kampung net ini sendiri? Iya, untuk rugi sih tidak, cuman ya keuntungannya itu seminimal mungkin, nggak terlalu banyak soalnya keuntungannya itu. Karena ditunjang tadi, setiap ada kerusakan atau perbaikan dengan kabel dan yang lain-lain kecuali itu nggak ditarif, tidak ditarif. Jadi semuanya gratis kalau ada kerusakan. Makanya kampung net itu kan istilahnya organisasi non profit. Jadi mengedepankan pelayanan ya. juga ya. Kalaupun ada profit setiap bulannya itu pasti masuknya ke pengembangan. Terus karena kampung net ini adalah lingkupnya di wilayah desa, ini apakah sudah masuk ke badan usaha milik desa atau masih belum masuk BUMDes atau gimana itu, Cak? Nah, kembali lagi ke awal ya. Kampung net itu kalau dibilang usaha milik desa, kita itu usaha yang di bawah naungan desa tapi bukan BUMDes. Masih sekedar istilahnya organisasi sosial pelayanan tapi di bawah naungan desa. Istilahnya yang tadi Mas Bagus bilang ini kan organisasi yang non profit lah, nirlaba. Makanya belum bisa dikatakan badan usaha milik desa. Oke. Berarti ini memang lingkupnya di wilayah desa, di bawah naungan desa, tapi tidak termasuk dalam BUMDes itu ya? Iya. Belum masuk organisasi sosial lah. Iya, mengedepankan pelayanan untuk masyarakat. Ya. Terus kalau dari tim pengelola sendiri tuh ada siapa aja, Mas? Kalau boleh tahu ada berapa, dan yang memang aktif untuk selalu memberikan pelayanan ke masyarakat itu ada berapa orang? Kita sementara ada sekitar mungkin 6 orang mungkin ya. 6 orang. 6 orang. Kan kalau secara struktural kan nggak ada di kampung net. Jadi kita biasanya dibagi sektoral. Kalau misalkan ada usernya katakanlah sekarang 250 lah, 250 lebih. Artinya kurang tahu saya. Jadi misalkan ini si A sama si B bertanggung jawab 50 user. Si C sama si D, misalnya saya sama Mas Bagus ini bertanggung jawab di berapa klien gitu. Nanti untuk tenaga yang biasa nari ke klien-klien itu ada juga, tenaga admin juga ada sendiri.
Cuman kalau struktural yang ketuanya siapa ini belum ada. Belum ada. Bergerak bersama-sama ya. Mm-mm. Berarti ada 6 orang totalnya dari 3 dusun itu jadi 6 orang itu. Iya. Awalnya dulu Kampung Net itu 20 orang kalau nggak salah. Dari awal berdiri itu. Ya saya kembali lagi ke awal ya. Iya, boleh monggo diceritakan gimana sih kita biar tahu nih karena Ya. saya Sejarah sendiri pun nggak tahu sebenarnya sejarah Kampung Net ini seperti apa sih detailnya gitu. Monggo bisa Dulu diceritakan. Kampung Net itu kan 2017 ketika Pak Abdul Karim saat itu yang menjabat kepala desa, ada beberapa dana sekian yang belum dialokasikan, kemudian ditawarkan ke para pemuda. Kemudian kita yang menyambut itu kan nggak ada basic untuk ilmu jaringan yang massal begini ya. Semuanya nggak ada yang tahu. Kita cuman sebatas ngumpulin tim-tim yang ada sedikit basic IT-nya, yang lulusan IT, sarjana IT kita kumpulin. Kemudian kita kan yang pertama mematangkan dulu SDM-nya. Mau terjun langsung kan nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau ya kita adakan pelatihan dulu di sini selama 3 hari. 3 hari kita pelatihan, mendatangkan tim ahli, kemudian ngajarin di sini, langsung eksekusi ke lapangan kan. Sampai dikawal tim ahlinya itu kurang lebih 1 minggu, mungkin hanya 1 minggu, kemudian dilepaskan. Itu 20 orang itu ikut pelatihan itu terus dilepas. Kemudian kan berhubung ini judulnya kan pengabdian ya, maksudnya nggak ada istilahnya untuk kesejahteraan yang mencukupi lah. Jadi yang bertahan ya cuman beberapa orang sampai saat ini, yang eksis sampai saat ini hanya beberapa orang, termasuk saya dan Mas Bagus, kemudian Mas Fikri itu. Mungkin Kak Bagus ada tambahan lagi dari sejarahnya dulu? Enggak seperti itu ya Mbak. Aku soalnya masuknya belakangan. Mas Bagus ini iya. Belakangan tahun 2021 sih pas waktu COVID itu. Jadi Mas Bagus gak ikut yang pendirian awal? Enggak yang iya. Ikut dari awal. Berarti untuk pembagian job desk-nya tadi itu disesuaikan dengan jumlah usernya ada berapa, terus dibagi rata gitu atau gimana? Iya, ya. Yang 6 tadi kan ini, yang 4 ini bagian maintenance sama menerima komplain, yang 2 ini admin, bagian mengurusi pembayaran lah intinya. Gitu. Gitu. Fokusnya ke situ dari pembagian job desk-nya. Untuk sistem pembayarannya ini berarti jemput bola ke rumah-rumah atau bisa melalui transfer atau seperti apa itu pembayaran tiap bulannya? Jemput bola dan transfer. Ada dua-duanya menyediakan berbagai akses ya, bisa transfer, bisa juga dijemput bola ke rumah-rumah. Nah, terus kalau selama 7 tahunan lebih yang melaksanakan program Kampung Net ini, kira-kira kendalanya itu apa sih, Cak? Atau mungkin ada kendala yang wah ini berat banget ternyata kayak gitu-gitu. Itu kendalanya apa aja sih, Cak? Mungkin bisa diceritakan dari sudut pandang pengelola. Karena kan kita sebagai pengguna tahunya cuma ya, bro internetnya rusak, internetnya gak kena gitu. Tapi kan sebagai tim pengelola ini kendalanya seperti apa sih, Cak sebenarnya? Kendala paling besar itu kalau ISP-nya itu Internet Service Provider, yang bagian yang kita beli bandwidth-nya itu mengalami kendala. Itu kita sudah nggak bisa maintenance, angkat tangan, soalnya kita di luar kemampuan kita, luar wilayah. Itu kendala terbesar itu. Jadi kalau ada komplainnya masuk, kita juga susah jawabnya. Kendala terbesarnya kalau kendala-kendala biasanya kan paling trouble gara-gara kabel yang dimakan tikus, atau karena cuaca juga kan, karena petir. Nah kalau misalkan yang kendala-kendala yang trouble di lokalan desa Tanggulejo atau yang wilayah jaringan kita kan kita bisa handle. Sementara ini alhamdulillah kalau kendala di situ masih bisa tercover. Kalau kendalanya dari yang ISP-nya, yang provider yang itu baru kita mau nggak mau nunggu dari sana. Tapi berarti kalau misalkan kayak tadi ada kendala dimakan tikus dan sebagainya, itu maintenance-nya dari pihak sini sendiri ya, dari teman-teman Kampung Net itu benar-benar nggak dipungut biaya atau gimana, Cak? Gratis, nggak dipungut biaya. Wah, luar biasa. Kita apresiasi dulu teman-teman untuk pengabdian yang dilakukan oleh teman-teman dari Kampung Net ini. Apalagi yang perlu dicari, kan internet sudah ada, terjangkau harganya, perbaikannya pun bisa gratis. Nah, ini sebuah
apa ya, sebuah pengabdian yang bisa diapresiasi gitu oleh teman-teman dari Desa Tanggulrejo. Mungkin ini bisa dicontoh, barangkali nanti bisa regenerasi, mungkin nanti bisa merekrut anggota baru supaya SDM-nya lebih banyak. Nah, ini sebagai contoh dan juga sebagai pelajaran untuk kita ke depannya supaya bisa tahu sebenarnya gimana sih pelaksanaan dari program Kampung Net itu sendiri. Terus misalkan kalau ada trouble wifi atau kendala-kendala kayak tadi itu kabel-kabelnya rusak atau gimana, itu kita biasanya melapornya itu ke siapa sih, Kak? Yang bisa kita hubungi. Kadang-kadang bingung, ini wifi-nya rusak, terus kita menghubunginya ke siapa, kemana? Nah, itu gimana? Kita kan ada customer service ya, kebetulan nomor saya sama nomornya Mas Bagus ini sekalian jadi nomor customer service-nya. Dari situ klien atau pelanggan itu kita sarankan langsung menghubungi customer service kan, maksudnya nggak dari misal biasanya kalau yang kita sesali itu biasanya kalau ada trouble itu mereka itu kadang-kadang lewat story WA atau gimana gitu ya. Oh iya. Padahal kan alurnya kan mestinya menghubungi customer service, kemudian kita respon dan kita juga mengusahakan secepat mungkin kan ditangani. Iya Mas, maksimal itu 1 kali 24 jam udah bisa lah. Sementara kita ini insya Allah penanganan trouble itu kalau kita sendiri yang bilang ya tergolong cepat sih, nggak sampai deh 1 kali 24 jam itu. Keren juga tapi berarti untuk alur misalkan ada trouble wifi-nya di rumah kok nggak bisa tapi punya tetangganya bisa. Nah itu berarti alurnya adalah melapor dulu karena kalau nggak lapor juga kan nggak tahu ya, Cak. Iya, kebanyakan gitu udah 2 hari lapornya baru lapor Baru gitu. lapor. Kan sama-sama nggak tahu kendalanya apa Iya. gitu kan. Oke, berarti melapor dulu daripada update status ya teman-teman, lebih baik langsung lapor ke nomor customer service-nya supaya nanti bisa diperbaiki. Dan ini katanya tadi 1 kali 24 jam insya Allah sudah bisa kembali lagi asal ditemukan kendalanya tadi apa, bisa secepatnya diperbaiki. Ini keren banget juga sih untuk tim pengelola dan juga yang memberikan pelayanan dari Kampung Net untuk warga Desa Tanggulrejo. Oke. Terus misalkan tambahan juga bagi warga Desa Tanggulrejo yang mungkin nggak tahu nomornya sampean atau mungkin ini kalau mau daftar yang belum tahu gimana caranya daftar dan pasang wifi itu gimana, Cak? Alurnya itu seperti apa? Ya sama seperti ketika komplain kalau ada trouble gitu, langsung aja WA atau telepon ke nomor kita, kemudian Kalau nggak tahu tanya Nah, tetangganya ya. nomor teleponnya itu terpublikasinya di mana? nomor telepon biasanya kita kalau misalkan kalau sudah pasang wifi di klien itu kan pasti kita tinggalin nomor telepon. Oh gitu. Ini kan masih lingkup tetangga kan. Iya. Jadi bisa lah ditanyakan ke tetangga. Ya berarti ada nomor telepon dari Cak Fahim dan juga Cak Bagus yang bisa dihubungi oleh warga Desa Tanggulrejo. Mungkin nanti juga bisa ditampilkan di sini ya di YouTube-nya Desa Tanggulrejo supaya teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa langsung menghubungi Cak Fahim dan juga Cak Bagus barangkali tertarik untuk memasang wifi kalau di rumahnya belum ada wifi. Lumayan kan bisa update status lagi lebih cepat lagi, scroll TikTok-nya kayak gitu. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan kita hari ini ada pesan dari teman-teman Kampung Net untuk warga Desa Tanggulrejo yang menonton podcast ini. Monggo silakan, Cak. Tujuan adanya Kampung Net ini sebenarnya kan salah satunya untuk menunjang ekonomi ya, maksudnya UMKM lah istilahnya di era digital ini kan. Jadi adanya memasyarakatkan internet yang terjangkau, yang murah, itu sebagai dukungan untuk usaha-usaha digital yang sekarang kan lagi rame-ramenya live TikTok atau Shopee itu kan. Dari situ juga kita berangkat untuk membangun jaringan yang murah itu. Barangkali masyarakat ini bisa tergerak lah untuk membuka peluang usaha dari media sosial, dari sosmed. Salah satu tujuan utamanya juga di situ. Oke, menjawab tantangan teknologi ya, perkembangan zaman juga. Karena kan kalau kita riset-riset sebelum wifi menyebar seperti ini kan, Desa Tanggulrejo ini tergolong konsumtif kan. Kalau dari pihak ekspedisi yang pernah kita sharing-sharing kan dulu, dari pihak ekspedisi, dari barang yang masuk sama barang yang keluar itu kan terlalu banyak yang masuk. Nah,
dari situ juga tujuan kita barangkali kita masyarakat bisa membangun sebuah usaha yang platform digital itu dari TikTok atau jualan online di Shopee. Di situ salah satu tujuan kita juga adanya wifi yang murah ini. Oke. Ini nyambung juga sama topik kita sebelumnya. Di episode sebelumnya kan tentang bagaimana UMKM bisa berkiprah di media sosial. Nah, salah satunya terfasilitasi dengan adanya internet di Desa Tanggulrejo itu sendiri. Gitu ya, Cak ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih Cak Bagus, terima kasih Cak Fahim sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi tentang Kampung Net di Desa Tanggulrejo. Jadi buat teman-teman semuanya, seluruh warga Desa Tanggulrejo yang mungkin belum pasang wifi di rumahnya, monggo nanti bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini, menghubungi kontaknya langsung ke Cak Fahim dan juga Cak Bagus supaya dapat pasang internet di rumahnya masing-masing. Ya oke, itu dulu yang bisa kita sharingkan hari ini. Kita berbagi informasi tentang Kampung Net dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya akan lebih menarik lagi untuk bisa kita bahas. Aku di sini Rifada pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.